وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Alhamdulillah jamaah salat subuh yang dimulakan Allah. Kita lanjut ngaji fikih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji wa auladi wa dzurriyyati jami'an jami'an. Syekh Rasul Rasulullah Syekh Zainuddin Al-Balibari wa Abdurrahman ibn Abdul Muttalib Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan yang kemarin tentang tayammum. Faslun, fasal fi arkanit tayammumi, tentang rukun-rukun tayammum. Arkanuhu, rukun-rukun tayammum itu khamsatun, ada 5. Al-awwalu, yang pertama, naqlut turabi, memindah debu, min nahwil ardi, dari bumi, dari tanah, awil hawai, atau dari udara, mungkin debu yang berterbangan. Memindahkan ilal udwil mamsuhi, ke anggota yang diusap. Kemudian atsani, yang kedua, niatus istibahatis shalah, niat untuk diperbolehkan salat. Niat tayammum itu supaya diperbolehkan salat. Wa nahwiha, atau semacamnya salat. Mungkin mau baca Quran atau mengerjakan hal-hal yang perlu bersih atau suci dari hadas. Tidak hanya salat, mungkin tawaf juga. Mimma, dari hal-hal atau amalan-amalan yaftaqiru, yang butuh ila tuhri, kepada suci. Fala yakfi, maka tidak cukup, niyatu raf'il hadathi, niat menghilangkan hadas. Lianna tayammum, karena tayammum, la yarfa'uhu, tidak menghilangkan hadas. Tayammum itu tidak menghilangkan hadas, hanya alternatif supaya diperbolehkan mengerjakan amalan-amalan yang harus suci, diharuskan suci. Jadi waktu tayammum bukan nawaitu tayammum li rafil hadats, bukan. Tapi nawaitu tayammum li istibahatis shalah. Saya niat tayammum supaya diperbolehkan salat, atau diperbolehkan baca Quran, atau tawaf, dan semacamnya. Wa yajibu, dan wajib, qarnuha, membarengkan niat itu, binaqlit turabi, dengan proses pemindahan debu. Jadi waktu memindahkan debu misalkan dari tanah misalkan, atau dari udara, kemudian dipindahkan ke anggota yang diusap. Anggotanya tayammum apa? Wajah dan tangan saja. Tidak ada yang lain, tidak ada kaki, tidak ada badan-badan, tidak ada. Jadi apapun hadasnya, baik hadas kecil ataupun hadas besar, yang diusap hanya 2 saja, yaitu wajah dan tangan sampai siku. Nah, maka ketika menyampaikan debu ke wajah, nah itulah berbarengan niat itu. Nah itu at-tayammuma listibahatis shalah, atau bahasa Indonesia, saya niat tayammum supaya diperbolehkan sholat. Wa kadza istidamatuha, begitu juga wajib meneruskan niat itu terus-terusan ada, ila mashi syai'in minal wajhi 'alal asah, sampai mengusap wajah. Jadi selama mengusap wajah, niat itu terus terjaga. Wahia, niat itu, ala thalathi maratibah. Ini ada tiga martabat, ada 3 tingkatan niat itu. Ahaduha, yang pertama, ayyanwi istibahata fardhis shalah. Yang pertama, dia niat supaya diperbolehkan salat fardhis shalah, awi salatil mafruḍah, atau salat-salat yang difardukan.
Kalau salat fardu ya salat 5 waktu itu. Atau salat yang difardukan contohnya apa? Salat difardukan salat nazar misalkan, salat duha, tapi karena nazar maka kan namanya salat mafruḍah, salat yang difardukan. Atau qada dan semacamnya. Fayajuzu lahu bihadhihi niyyah, maka dengan niat ini dia boleh fi'lu kulli ma yahrumu bil hadatsaini, mengerjakan segala apa saja yang harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau niatnya niat supaya diperbolehkan mengerjakan yang paling penting, yaitu salat fardu. Asani yang kedua, tingkatan yang kedua di bawahnya, ayanwiya, dia niat istibahata naflis salati awit tawaf. Dia niat supaya diperbolehkan mengerjakan salat nafil atau tawaf yang sunnah. Jadi saya niat tayamum supaya diperbolehkan mengerjakan salat sunnah atau tawaf yang sunnah, pokoknya amalan sunnah. Fayajuzu lahu, maka dia boleh bihadhihi niyyah, dengan niat yang seperti itu, fi'lu kulli ma yahrumu bihima illa al-fardhu al-aini, mengerjakan apa saja yang diharuskan untuk suci kecuali salat fardu. Karena dia niatnya niat supaya diperbolehkan mengerjakan salat sunnah, maka ya hanya sampai batasan salat sunnah saja dan yang di bawahnya. Tapi kalau salat fardu tidak boleh. Ya, karena niatnya dia supaya diperbolehkan salat sunnah. Kemudian ats-tsalitsu yang ketiga, ayyanwiya, dia niat istibahata ma ada ma dzikra, dia niat supaya diperbolehkan selain itu. Biasanya yang diperlukan untuk suci, kamasil mushafi, seperti diperbolehkan memegang mushaf. Saya niat tayamum supaya diperbolehkan memegang mushaf. Wal mukthi fil masjid, dan berdiam diri di masjid bagi orang yang hadas besar. Bagi orang hadas besar, dia misalkan niat bukan mau sholat, niat supaya diperbolehkan berdiam diri di masjid. Wa sajdatit tilawah, atau sujud tilawah, wa khutbatil jum'ah, dan khutbah Jumat. Fayajuzu, maka boleh baginya, bihadhihi, dengan niat ini, fi'lu kulli ma dzukira, mengerjakan apa yang dia sebutkan tadi itu saja, ghairu shalah, selain sholat. Jadi ada tingkat-tingkatan. Kalau niat kita yang tertinggi, maka boleh mengerjakan yang di bawah-bawahnya. Jadi kalau kita niatnya yang paling bawah, ya boleh mengerjakan yang kita sebutkan itu saja. Ini klasifikasinya begitu. Jadi kita sekalian supaya tidak bolak-balik tayamum, itu niat sholat tayamum itu langsung supaya diperbolehkan mengerjakan sholat fardu. Kemudian rukun yang ketiga, mashu wajhihi, mengusap wajah. Yang pertama tadi memindah debu. Yang kedua niat. Niatnya apa? Supaya diperbolehkan sholat. Niat tayamum bukan menghilangkan hadas, bukan. Supaya diperbolehkan sholat. Kemudian yang ketiga, mashu wajhihi, mengusap wajah. Walau bi khirqatin, walaupun dengan potongan kain, mungkin dengan sapu tangan, tidak apa-apa. Tidak harus langsung tangan. Wa minhu, termasuk anggota wajah, zahiru lihyatihi, jenggotnya, al-mustarsili, yang terurai. Itu termasuk wajah. Misalkan jenggotnya panjang, itu termasuk wajah. Itu diikutkan dalam proses mengusap. Wal muqbilu, dan bagian yang menghadap, min angfi, dari hidungnya, ala syafatihi, ke arah bibirnya. Bagian hidung yang ke bibir, berarti bagian bawah hidung ini, itu juga termasuk bagian wajah. Maksudnya ya itu termasuk diusap. Wa yambaghi, dan sepantasnya, seharusnya, at-tafattunu lihada, memahami hal ini. Jadi bagian-bagian wajah bukan cuma pipi aja, enggak, tapi seluruh bagian wajah itu terusap. Wa nahwihi, dan semacam. Fa innahu katsiran mimma yughfalu anhu, karena hal ini banyak sekali dilalaikan. Orang lalai terhadap ini, anggota wajah. Ya,
Termasuk wudu juga, termasuk wudu banyak orang yang lalai. Wudu kadang cuma bagian depan-depan aja. Padahal anggota yang termasuk wajah itu mana? Telinga kanan sampai telinga kiri, jadi pentil telinga kanan ini sampai telinga kiri. Itu mesti terbasuh oleh air. Itu dalam wudu. Gitu. Kemudian bagian panjangnya dari mulai tumbuhnya rambut di atasnya dahi ini, kemudian sampai janggut, sampai dagu. Kadang-kadang sering sekali yang wudu ya cuman bagian depan sini aja. Bagian pipi sini, pelipis, itu banyak yang tidak terbasuh oleh air. Nah, begitu juga dengan tayamum. Tayamum anggota wajah, ya, area wajah itu semua terusap. Wala yajibu, tidak wajib isalut turabi, menyampaikan debu ila manabiti sya'ri, ke daerah atau ke tempat tumbuhnya rambut. Tumbuh-tumbuhnya rambut mungkin yang sampai di bagian alis-alis tuh diusap-usap, enggak. Cukup bagian luar saja. Bal wala yundabu, bahkan tidak disunnahkan. Sunnah pun enggak. Walau khafifan, walaupun debunya juga tipis. Lima fi dzalika minal masyaqqah, karena hal ini menimbulkan masyaqqah, keberatan. Kemudian yang keempat, mashul yadaini. Rukun yang keempat, mashul yadaini, mengusap kedua tangan. Ilal mirfaqaini, mengusapnya sampai ke siku-siku. Wa yustaratu, dan disyaratkan kaunu mashul wajhi, adanya mengusap wajah, wal yadaini, dan mengusap kedua tangan, bitarbataini, dengan 2 kali pukulan, 2 kali proses pengambilan debu. Jadi 1 kali ngambil debu itu untuk wajah, tidak boleh langsung dengan tangan, tapi ada pukulan yang kedua atau proses mengambil debu yang kedua, kemudian untuk tangan. Kemudian yang kelima, rukun yang terakhir, at-tartibu, adalah tertib. Wajibu, maka wajib taqdimu mashil wajhi, mendahulukan mengusap wajah, ala mashil yadaini, daripada mengusap kedua tangan. Wajah dulu baru tangan. Wa yashtaru, dan disyaratkan li sihhati tayammum, untuk sahnya tayamum. Syaratkan apa? Ayyakuna ba'da dukhulil waqti, hendaknya dikerjakan selepas masuk waktu sholat. Kenapa? Li'annahu, karena tayamum itu taharatu daruratin, adalah proses bersuci yang darurat. Wala darurata qablahu, dan tidak ada darurat sebelum masuk waktu. Bal wa yashtaratu aidan dukhulul waqti, dan bahkan juga disyaratkan masuknya waktu fi talabil ma haitsu yashtaratu, dalam mencari air. Kan kemarin sudah kita bahas, bagi orang yang tayamumnya itu sebab tidak menemukan air, bukan sebab tidak boleh menggunakan air. Kalau orang yang tidak boleh menggunakan air karena sakit misalkan, tidak diharuskan mencari air. Tapi orang yang bisa menggunakan air tapi tidak menemukan air, mungkin dalam safar atau apa begitu, di tengah padang pasir atau bagaimana, maka dia disyaratkan mencari air dulu, usaha mencari air dulu. Nah, proses mencari air itu juga disyaratkan selepas masuk waktu, begitu, bagi orang yang tidak menemukan air. Wa qala Abu Hanifah, tapi Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, yajuzu tayammumu, boleh tayamum, qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu. Kalau menurut Abu Hanifah, mazhab Hanafi, itu boleh tayamum sebelum masuk waktu. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak. Untuk tayamum itu disyaratkan harus sudah masuk waktu dulu, baru dia sah tayamumnya. Karena kenapa? Alasannya karena tayamum itu adalah proses bersuci yang darurat, sedangkan sebelum masuk waktu yang tidak darurat. Kita tidak dituntut untuk mengerjakan sholat fardu. Wallahu a'lam. Waqtul muaddah ma'rufun, maka waktu-waktu muaddah, waktu-waktu yang ada untuk sholat itu ma'ruf, sudah dikenal. Waktu subuh, zuhur, asar kan sudah tahu. Wa waqtul maqdiyah, kemudian waktu mengqadha sholat. Kalau saya mau mengqadha sholat, kapan masuk waktunya? Coba gimana?
Saya mau mengqadha salat Isya, misalkan begitu. Karena ketiduran atau apa begitu. Kemudian kapan masuk waktunya? Bitadzakuriha, ketika ingat. Masuk waktu mengqadha salat itu bukan waktu salatnya, tetapi ketika ingat. Langsung wajib mengerjakan seketika itu juga. Ingat, oh iya tadi malam belum salat Isya. Bukan nunggu nanti malam Isya baru diqadha, bukan. Tetapi wajib begitu ingat langsung sekarang juga mengqadha salat yang tertinggal itu. Sehingga kalau misalkan mau mengqadha salat ya waktunya 24 jam. Bisa tayamum waktu ingat mau mengqadha salat. Amman nafilah, adapun salat nafil al-muaqqatah yang memiliki waktu, salat nafil, salat sunnah yang memiliki waktu tertentu. Fal asahhu, maka yang paling sahih, yang paling sahih qaulnya fil madhab, dalam madhab Syafi'i, annahu kal fardi, bahwa seperti salat fardu, bahwa masuk waktunya seperti salat fardu. Kayak salat duha itu kan dikerjakan ya waktunya itu saja, tidak bisa ke waktu duha sudah dikerjakan sekarang masih gelap begini. Atau misalkan salat witir kan dia waktunya malam, nggak bisa salat witir habis duhur, tidak. Jadi ini namanya salat sunnah yang muaqqatah, salat sunnah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Maka masuk waktunya ya seperti masuk waktu salat fardu itu. Misalnya waktu salat duha misalkan masuknya jam sekitar jam 7 misalkan, maka sebelum jam 7 belum diperbolehkan tayamum atau salat witir dan lain sebagainya. Fala yasihu tayammum laha, maka tidak sah tayamum untuk salat sunnah itu illa ba'da dukhuli waqtiha aidan, kecuali setelah masuk waktu salat sunnah itu sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian wa yustaratu, dan disyaratkan aidan juga li sihhatihi, untuk sahnya tayamum, ayyakuna bi turabin tahurin, hendaknya menggunakan debu yang suci. Lahu ghubarun, yang ada ghubar. Ghubar itu kalau Jawanya itu beleduk, debu yang berterbangan gitu ya. Nah, jadi bukan tanah-tanah, tapi bukan debu yang bisa berterbangan. Yang kalau kita tiup itu berterbangan. Itu namanya ghubar. Fala yasihu, maka tidak sah bi ghairi turabin, dengan menggunakan selain debu. Min nahwi daqiqin, misalkan pakai tepung atau bedak, itu tidak boleh tayamum pakai bedak atau pakai tepung beras, tepung terigu. Kan sama-sama bubuk, bukan bubuk, tapi memang yang dipakai adalah al-ard, tanah. Au sahaqati khazafin, atau itu porselen, kemudian keramik. Misalkan orang habis gerinda keramik itu kan ada ada pecahan-pecahannya itu, yang kayak debu itu juga tidak boleh. Yang boleh ya tanah yang debu itu. Auramalin, atau menggunakan pasir, laisa lahu ghubarun, yang tidak ada debunya, pasir yang bersih, pasir yang basah, tidak boleh. Kalau pasir yang ada debunya, pasir yang kalau kita tiup itu ada debu yang berterbangan, itu boleh. Sehingga kita ambil debu-debu yang nempel di situ. Wala yasihu aidan, tidak sah juga biturabin, dengan debu najisin, yang najis, au musta'malin, atau debu yang musta'mal. Kalau debu najis ya debu yang terkena najis, misalkan habis terkena kencing atau apalah begitu. Wa huwa ma baqiya, wa huwa, sedang apa itu debu musta'mal? Ma baqiya bi'udwin, debu yang nempel tersisa di anggota, mamsuhin, yang diusap. Ya, sudah mengusap wajah, nah debu yang nempel itu namanya debu musta'mal. Au tanatsara minhu, atau gugur atau debu yang berjatuhan minhu, dari anggota yang sudah diusap tadi. Itu tayamum. Faslun fi sunani tayamum, fasal tentang sunnah-sunnah tayamum. Yusannu, disunnahkan li tayamumi, bagi
bagi tayamum jami'u ma marra, segala yang telah lewat fil wudu, dalam wudu. Jadi apa sunah-sunah wudu itu juga sunah tayamum. Mimma yatasawwaru jarayanuhu huna, yaitu tentu apa-apa yang cocok dikerjakan ketika tayamum. Kalau dalam wudu kan ada seluruh sunnah wudu itu apa namanya juga sunnah tayamum. Maksudnya tidak semuanya per item itu disunahkan. Tentu yang disunahkan adalah hal-hal yang pantas dikerjakan ketika tayamum. Contoh yang tidak pantas apa? 3 kali. Kalau dalam wudu itu sunnah mengusap 3 kali. Membasuh atau menggosok 3 kali. Wajah misalkan 3 kali. Itu sunnah. Walaupun 1 kali asalkan sudah merata sudah cukup. Tapi kalau tayamum tidak sunnah 3 kali. 3 kali tayamum. Tangan 3 kali tidak. Sekali aja. Dan semacamnya. Jadi sunnah-sunnah wudhu pada umumnya itu juga sebagai sunnah tayamum. Bismillah, menghadap kiblat dan seterusnya. Famin dzalika di antaranya at-tasmiyatu awwalahu, membaca bismillah di awalnya. Isti'malu siwak, kemudian menggunakan siwak. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Wa adamu takraril mashi, tidak mengulang-ulang mengusap. Wal muwalah, dan langsung muwalah. Saya habis wajah nggak pakai jeda lama, kemudian dilanjutkan dengan tangan. Wa taqdimul yadil yumna al yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri, itu juga sunnah. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Wa du'a bi syahadataini ba'dahu, begitu juga terakhir doa dengan doa selepas wudu itu juga sama, disunnahkan dibaca selepas tayamum. Kemudian caranya tayamum itu prakteknya. Tayamum yang pertama niat atau memindah debu dan niat. Ngambil dari tanah langsung, misalkan dari tanah, atau misalkan debu yang sudah ditaruh di wadah, mungkin di nampan, atau bisa juga di sapu tangan untuk bisa disimpan. Itu mudah juga tuh. Kalau misalkan kita bepergian yang kira-kira tidak melewati tempat air, maka pakai sapu tangan, kasih debu sedikit, nggak usah tebel-tebel, lipat sapu tangannya. Nah, itu bisa digunakan berkali-kali. Nah, kemudian kita ambil nawaitu tayamum listibahati shalah al-mafruḍah lillahi ta'ala. Saya niat tayamum supaya diperbolehkan sholat. Ambil. Nah, kemudian wajah diambil dari atas, langsung 2 tangan. Jadi dari sini ke samping, baru kemudian ke depan. Selesai. Cukup 1 kali saja, tidak perlu 3 kali. Kemudian debu untuk tangan itu harus ngambil baru lagi. Tidak boleh langsung 1 untuk dua anggota. Kemudian ambil untuk tangan. Ini supaya mudah kita bagi 3. Jari-jari, kemudian telapak tangan, kemudian jempol. 1, 2, 3. Yang bagian jari-jari ini untuk bagian punggung, bagian sini. Bagian telapak tangan ini untuk bagian dalam, yang putih ini. Nah, kemudian jempol untuk jempol. Jadi jari, kita mulai dari yang kanan dulu, jadi yang kiri yang mengusap. Ini kan berarti kan belum kepake. Gitu. Ini diusap, bagian tangan. Nah, kemudian yang bagian ini, yang bagian telapak tangan untuk bagian dalam tangan, kemudian jempol ketemu jempol. Yang kiri nggak usah ngambil lagi karena yang ini kan belum kepake. Nah, langsung ini begini, terus jempol ketemu dengan jempol, selesai. Jadi tidak perlu sampai rata kayak air, tidak seperti itu. Ini cukup rata secara umum. Selesai. Kemudian doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Itu terkait dengan tayamum. Kemudian ada beberapa tadi yang diperhatikan, niat untuk sholat, maka boleh mengerjakan sholat dan hal-hal yang lain yang diharuskan untuk bersuci. Kemudian 1 tayamum untuk 1 sholat fardu. 1 tayamum hanya diperbolehkan untuk 1 sholat fardu, dan
sholat sunnah. Jadi kalau untuk fardu dia berlakunya hanya untuk satu sholat fardu. Misalkan maghrib dengan isya kan dekat, maghrib kita tayamum. Kemudian habis maghrib sholat sunnah. Kemudian baca Quran, itu boleh. Tapi isya walaupun belum buang angin, walaupun belum batal, gitu, maka wajib tayamum lagi. Gitu. Jadi satu kali tayamum berlaku hanya untuk satu sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Banyak sholat sunnah yang sholat sunnah dan pokoknya karena di bawahnya sholat fardu tingkatannya itu, atau baca Quran dan seterusnya. Sehingga kalau sholat fardu yang berikutnya itu mesti diulang tayamum lagi. Allahu a'lam. Ada yang bertanya? Okay. Untuk menghindari mustamal itu kan tadi kan dua, yaitu debu yang nempel di anggota atau debu yang terjatuh. Gitu. Debu yang terjatuh. Maka untuk menghindari mustamal gampang saja. Jadi debu itu malah bagusnya kita tipis aja ngambilnya, jangan tebal-tebal. Tebal-tebal belepotan sama debu, apalagi berkali-kali minta tayamumnya kan gitu. Jadi habis ngambil ditipiskan aja, tipiskan. Dikebas-kebas begini atau diginikan, ditipiskan, kemudian baru diusap. Sudah, itu insya Allah enggak jatuh. Nah, itu enggak mustamal. Yang mustamal itu yang jatuh dari anggota yang sudah diusap. Itu belum. Itu bisa dipakai sampai ratusan kali selama masih ada debunya. Karena ini kan belum dipakai untuk mengusap. Debu yang diambil itu kan belum dipakai untuk mengusap. Yang sudah yang mustakmal itu yang terpakai untuk mengusap. Begitu juga dengan air. Air itu yang mustakmal yang sudah dipakai untuk mengusap, yang sudah sampai di anggota. Kalau yang di situ ya belum. Gitu. Namanya mustakmal, dari kata istamala yastamilu, menggunakan. Yang mustakmal berarti yang telah digunakan. Untuk yang diambil itu tidak masalah. Tidak sampai mustakmal. Kecuali debu-debu yang sudah digunakan tuh jatuh ke situ lagi. Tapi kan itu kan kita tidak harus meneliti apakah ada satu butir debu yang enggak. Itu namanya masyaqqah. Ya, kalau kita tidak tahu secara jelas ada debu yang jatuh ke situ, maka tidak mustakmal. Itu saja, selesai. Ada lagi? Enggak. Debu yang kaca bus apa bisa dipakai juga? Debu yang di kaca bus atau di tempat duduknya itu ya, itu tidak termasuk. Kalau memang debu yang kelihatan, kadang kita lihat debu yang sampai kelihatan debunya itu bisa. Debu yang sampai kelihatan coklat begitu ya, itu bisa. Atau misalnya di mobil yang bagian luar, kalau misalkan kita tulis-tulis bisa, itu debu itu bisa. Tapi kalau debu yang apalagi dalam pesawat itu enggak ada debunya dalam pesawat itu. Maka yang mudah itu begitu saja, pakai sapu tangan tuh, solusinya mudah. Jadi kalau misalkan kira-kira meja, begitu juga meja. Ini kan sering di sini kalau ada debu. Meja-meja yang itu bisa. Debu yang dari karpet itu kan ada debunya bisa itu. Nah, itu juga debu bisa digunakan untuk tayamum. Ada lagi? Kondisi sakit. Oke. Ini tidak sempurna. Oke. Merasakan. Jadi kalau seperti mulut tidak ada antibiotik, senang dibagi. Kemudian itu juga ada kemudian tangan pada mukusnya. Kemudian itu mengusap ini tidak terasa. Kemudian juga ini juga tidak. Bisa memisah untuk sudah cukup, tidak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak dibebani kecuali sekemampuannya. Kalau sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, itu terkait bersuci itu ketat dalam mazhab Syafi'i.
ketat. Termasuk nanti kita bahas apa namanya toharohnya sahibu jarh atau sahibul jabirah. Orang yang apa namanya digips atau ada perban dan seterusnya. Itu mesti double dia dia bersucinya. Tapi kan itu kan secara teori ya, secara teori. Wong kita yang sehat aja membayangkan menjalankan itu perlu wudu, perlu tayamum. Itu aja ribet yang sehat aja, apalagi yang sakit kan gitu. Maka ya sudah, pokoknya kondisi sakit tuh mana yang bisa dikerjakan sudah, tidak apa-apa. Insya Allah apa namanya diterima lah begitu. Diterima. Kalau kita yang sehat aja nanti insya Allah kita baca. Memang fikih itu ya ideal, kita bicara idealnya. Tapi nanti ketika praktek juga tentu akan ada pengecualian seperti tadi itu. Ketika sakit, kemudian ini gimana ada infusnya, ya sudah pokoknya kerjakan sekemampuannya. Orang yang sudah mengerjakan itu sudah luar biasa. Yang mengerjakan itu sudah luar biasa. Orang sakit masih mikirin sholat itu luar biasa. Biasin saya sempat dipanggil, ini saya sholatnya gimana nih? Apa namanya menghadapnya gimana? Oh ini aja digeserin, selama bisa digeserin. Ya, apalagi kalau yang di rumah sakit, pas misalkan mujurnya tidak sesuai dengan kiblat dan seterusnya, kan itu kan agak repot. Nah, ini memang tentu fikih itu bicara fikih kita di kitab itu secara idealnya. Tapi ketika prakteknya nanti kita diuji. Tentu ada pengecualian. Ketika sudah mampu mengerjakan sekemampuannya sudah kerjakan itu saja. Nanti kalau misalkan mampu selepas itu sehat, maka diulang. Kalau mampu mengulang. Kalau nggak mampu juga nggak apa. Mungkin misalkan sehatnya udah sepuh sekali, sehatnya udah sepuh sekali, udah nggak mampu mengerjakan sholat yang banyak, itu tidak masalah. Tidak usah diulang. Karena sekali lagi hal ini ya ranahnya khilaf. Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, al-awam la madhhab lahu. Orang awam itu ya tidak ada madhab selama perbuatannya itu masih dalam lingkup pendapat ada ulama yang memperbolehkan, maka sah-sah saja, tidak apa-apa. Jadi apa namanya kita ambil pendapat yang memperbolehkan. Oke. Ada lagi? Oke. Ya. Kalau haji kan apa namanya sudah ada apa semuanya pengarahannya seperti apa? Di lapangannya begitu ya. Kadang ya ada yang pakai spray, pakai semprotan itu. Wudhu kalau pakai semprotan bisa dengan syarat kalau di anggota-anggota bagian-bagian yang diharuskan membasuh harus mengalir. Jadi nggak cukup basah aja. Misalkan kayak anggota yang dibasuh kan wajah dengan tangan, kaki. Maka itu disyaratkan harus sampai mengalir. Jadi nggak cukup basah, seret basah, terus diusap-usap, enggak. Tapi sampai mengalir. Setelah mengalir baru diusap tuh baru boleh. Sehingga ada tetesannya lah sedikit. Jadi nggak cukup hanya cuman basah-basah saja, nggak cukup. Ya tadi itu, ya banyaklah kejadian-kejadian itu, termasuk yang ketika sudah sampai di Mekah juga segala macam ya. Ya tapi ya bagaimana kita menghadapi orang awam seperti itu banyaknya kan gitu ratusan orang. Ya makanya pentingnya ngaji terus sehingga saling menularkan. Wallahu a'lam. Insyaallah. Oke, kita cukupkan mudah-mudahan bisa difahami. Bisa kita amalkan. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.